selamat pagi. Baik. Ya, bagaimana Bapak sehat? Sehat. Baik Pak. Hari ini apa kita akan bertemu dalam kegiatan kemarin sudah kita sepakati bahwa ada kegiatan supervisi di kelas. Nanti Pak kita mulai dari pra observasi yang sedang kita jalankan sekarang ini. Dan kedua nanti setelah ini Pak, Bapak masuk di kelas, mengajar di kelas. Dan setelah mengajar di kelas nanti Pak, kita melakukan kegiatan pasca observasi. Untuk lebih jelasnya ini Pak, saya ingin minta waktu Bapak. Apakah Bapak tidak sibuk untuk pagi hari ini? Oh, tidak sibuk. Tidak sibuk. Bapak mengawas ujian? Setelah ini mengawas. Oh, berarti tidak apa-apa ya Pak? Tidak masalah. Oke Pak, saya minta waktu ya Pak, sebentar aja ini Pak. Di sini saya akan melakukan kegiatan pra observasi ya Pak. Kegiatan yang sudah saya sampaikan kemarin sama Bapak bahwa saya akan melakukan kegiatan supervisi akademik di kelas Bapak ya? Ya, 10.5. 10.5 ya Pak. Nah, begini ya Pak. Kegiatan ini nanti bertujuan untuk membantu Bapak nanti dalam pengembangan dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan kompetensi mengajar ya Pak. Ya. Nanti kita akan ngobrol santai apa saja dan di sini, dan nanti kita bercerita ya Pak. Kita akan melakukan kegiatan ini sampai dari sekarang sampai berakhir Pak. Oke Pak, dalam obrolan ini apa yang Bapak harapkan sehingga kegiatan ini nanti Pak ada istilahnya menyenangkan, ada hasil yang baik untuk Bapak? Yang pertama dulu yang kita harapkan supaya siswa lebih paham, lebih mengerti, lebih tertarik berkaitan masalah materi apa yang kita sampaikan. Oh iya Pak, berarti Bapak nanti mengharapkan lebih banyak materi yang baik ya Pak? Iya. Mengharapkan supaya siswa tertarik dengan materi apa yang kita sampaikan, karena selama ini setahu saya ketika kita menyampaikan materi kita menggunakan strategi ceramah. Kalau tidak disertai dengan kelompok, maka mereka hanya menonton saja. Mereka hanya mendengarkan, dan ketika kita tanyakan nanti sudah mengerti, katanya sudah. Yang pada akhirnya ketika kita evaluasi hasilnya kita katakan hanya 50%. Jadi harapan kita ke depan ya supaya itu lebih meningkat. Alangkah lebih baiknya siswa itu berdua. Lewat cara apa? Kita bentuk kelompok dan kita menggunakan strategi belajar role playing. Berarti siswa masing-masing mengambil peran. Oh itu ya Pak. Berarti nanti mengharapkan supaya kegiatan belajar tidak monoton ya Pak. Iya, supaya aktif, tidak membosankan siswa ya Pak. Baik Pak. Tujuan pembelajaran yang sudah Bapak susun kira-kira apa saja? Kalau yang sudah saya susun di materi terakhir ini ada itu sistem pencernaan dan ada sistem indera. Jadi di sistem pencernaan dulu yang menjadi tujuan pembelajaran adalah siswa bisa mengidentifikasikan, mengelompokkan bagian-bagian daripada saluran-saluran berkaitan masalah sistem pencernaan. Oh, berarti nanti siswa peserta ini mengidentifikasi ya Pak, saluran-saluran sistem pencernaan manusia. Oke Pak, mantap Pak. Kemudian Pak, dalam beberapa materi ada nanti Bapak misalnya kan mana tahu ada kesulitan materi, bagaimana nanti Pak bisa mengatasi kesulitan tersebut kepada peserta ini? Ketika kita mengalami kesulitan dalam menyampaikan materi, tentu kita menggunakan strategi lain Pak. Strateginya salah satunya adalah kita bentuk kelompok, kita bagikan LKS, lembar kerja siswa, untuk dikerjakan. Kita sebagai mediator, kita menyampaikan petunjuk dan tata cara bagaimana cara pelaksanaan dalam kelas.
berarti ada petunjuk ya, Iya. petunjuk yang sistematis dari Bapak ya. Oh mantap Pak. Berarti ada berbagai apa ini nanti ya Pak? Ada berbagai strategi yang Bapak gunakan. Iya. Kira-kira strategi apa yang nanti Bapak terapkan di kelas? Tentu yang saya terapkan di dalam kelas itu eh, kita kan sudah buat RPP. Jadi kita berpatokan pada RPP, di sana ada pendaduan, inti dan penutup. Tentu yang cocok menurut saya di materi yang kita sampaikan nanti sistem pencernaan, yaitu kita menggunakan strategi ceramah dan kita menggunakan model pembelajaran role play. Yang role play ini nanti kita suruh siswa, kita bagi kelompok secara heterogen tanpa memandang laki-laki perempuan. Jadi kita bentuk satu kelompok itu, lalu setelah itu kita kasih ke mereka LKS. Oh, berarti Kita kasih LKS, lalu kita jelaskan. mantap. Kita jelaskan bagaimana petunjuknya, dan setelah itu nanti kita setelah selesai kita ambil kembali LKS yang sudah kita berikan, kita cek sehingga dari situ kita mengetahui sejauh mana mereka itu bisa mengelompokkan sesuai dengan tujuan. Oh bagus, mantap Pak. Sudah mantap ini Pak. Berarti nanti Bapak membagikan LKPD Iya. secara individu atau secara Kelompok. Oh, secara kelompok. Berarti nanti setelah belajar kelompok Pak, mereka ini menjelaskan presentasi di depan Ya, kelas. presentasi. Oh mantap Pak. Berarti bertanggung jawab Pak. Ya. Oke mantap Pak. Kemudian Pak, bagus itu Pak. Ketika pembelajaran berlangsung Pak, kira-kira nanti Bapak menerapkan pembelajaran apa nih yang fokus pada murid ya Pak? Fokus pada murid, kemudian tentu dalam proses belajar mengajar ini ada misalnya nilai sikap ya Pak? Ada. Nilai sikap, keterampilan dan pengetahuan. Ya, kognitif. Kognitif. Lalu bagaimana nanti Bapak bisa apa nih ya, melakukan kegiatan akhir ini terutama dalam penilaian ini Pak? Yang pertama dulu kita sebagai guru berkaitan masalah pemberian nilai kognitifnya, pengetahuannya, artinya kita lead saat mereka presentasi. Di situ kita ketahui sejauh mana kemampuan mereka berkaitan masalah mengidentifikasi sistem pencernaan ini pada manusia. Kemudian keterampilannya, apakah mereka bisa berinovasi, bisa membuat media selain apa yang sudah kita siapkan. Mereka tampil, mereka kreatif. Dan penilaian sikap ya selama kita mengajar, nah tentu mereka menghargai tanpa membuat keributan. Oh, gitu ya Pak. Berarti nanti siswa diamati ya Pak? Ya, dia Diamati nilai sikap, nilai keterampilannya, begitu juga kognitif pengetahuan. Oh, berarti mantap itu Pak. Itu sudah mau selesai ya Pak, mau selesai kegiatan. Kemudian Pak, setelah selesai kegiatan belajar, tentu Bapak menjadwalkan ya. Iya. Kira-kira kapan ada jadwal Bapak untuk masuk di kelas ini? Kita kan sesuai dengan jadwal, kita Nah. masuk sekali dalam seminggu. Artinya kita masuk hari ini kan hari Kamis, kita masuk biologi, materi hari ini adalah sistem pencernaan. Dan setelah itu kita masuk lagi minggu depan, pas hari tepatnya juga hari Kamis, dengan materi yang berbeda. Oh, berarti Materinya untuk minggu depan yang sudah saya rencanakan di LPP itu sistem mineral. Oh, sistem mineral. Berarti ada lanjutan. Ya, Berarti ada ada lanjutan. materi sebelumnya ini Pak? Ada. Oke, berarti Bapak nanti setelah ini masuk di kelas 10 mana? 10.5. 10.5 Pak? Les ke-7 atau? Iya. Oh, les terakhir. Baik Pak, Bapak sudah mempersiapkan semua ini tadi, apa ini FPP, LKPD, bahan ajar, ya Pak? Iya. Lalu- Termasuk materinya handout. Oh, kemudian Pak, setelah selesai obrolan ini, apa yang Bapak rasakan setelah kita cerita sharing mengenai persiapan ini Pak? Yang saya rasakan Pak, ya saya termotivasi dengan ada Bapak sebagai teman sejawat yang sedang CPG mengikuti pembelajaran kurikulum Merdeka atau guru penggerak, maka saya ingin belajar. Mungkin selama
selama ini saya sudah mengajar, jadi masih ada kurang-kurangnya. Ya. Jadi dengan kehadiran Bapak, ya setidaknya kan ada masukan untuk kebaikan. Oke, Pak. Sama-sama kita bergandengan tangan untuk memajukan pendidikan Yesus Materi. Semoga kegiatan nanti bisa berjalan lancar ya Pak. Tetap semangat Pak. Ya, selamat dan sampai ketemu nanti ya Pak di kelas. Oke Pak. Baik. Baik, selamat siang. Siang, Pak. Apa kabar? Sehat. Nah baik, pada materi kali ini, kalau minggu-minggu sebelumnya kita sudah belajar berkaitan masalah sistem pendidikan. Jadi pada pertemuan kali ini, maka kita belajar berkaitan masalah sistem pencernaan pada manusia. Jadi sebelum kita masuk ke bagian inti, maka terlebih dahulu kita berdoa. Kita percayakan kepada teman kita Halia untuk memimpin kita di dalam doa sebelum kita mulai. Disilakan. Teman-teman, mari kita bernyanyi dengan judul Hari Ini Kurasa Bahagia. 3 ya. Bapa, kami tahu itu bukan karena kekuatan kami, melainkan belas kasih-Mu yang Engkau terus limpahkan ke dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada hari ini kami telah melaksanakan ujian. Engkau telah menolong kami Bapa, Engkau telah membukakan segala pikiran dan hati sehingga kami bisa dapat menyelesaikan ujian kami pada hari ini. Tuhan Yesus, guru-guru kami yang mengajari kami dan mengawasi kami dari tadi pagi hingga sampai siang hari ini, berikanlah mereka kekuatan-Mu ya Tuhan, serta Roh Kudus-Mu, agar mereka bisa mengajari kami dengan baik sesuai dengan jalan yang Engkau kehendaki. Tuhan Yesus, orang tua yang kami tinggalkan di rumah maupun di dalam pekerjaan, dimanapun mereka pada saat ini Bapa, kiranya Tuhan Yesus yang menjaga kedua orang tua kami dan memberikan kekuatan kesehatan, umur yang panjang, agar mereka bisa mencari nafkah hidup kami sehari-hari. Begitu juga dosa-dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu ya Tuhan, maupun itu bukan sengaja maupun itu disengajai. Ampuni, hapuskan Bapa agar tidak jadi penghalang berkat dan pintu surga kepada kami. Tuhan Yesus, serta teman-teman kami yang belum hadir pada hari ini Bapa, berikanlah mereka kekuatan kesehatan dimanapun mereka pada saat ini, biarlah Engkau yang selalu menyertai mereka dengan Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus, hanya ini doa singkat anak-Mu yang tidak istimewa ini, kuserahkan di dalam tangan-Mu, kami endaskan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah baik, setelah selesai kita berdoa, doa permintaan
seterusnya karena kita untuk kelas 10 kita itu sudah masuk di kurikulum merdeka. Maka tentu di sana kita punya ya. Iya. Maka untuk itu sebelum saya masuk ke kegiatan inti pembelajaran, maka kita coba yel dulu supaya kita lebih semangat. Supaya tidak vakum. Oke, kepada teman kita, kepada education untuk memandu kita pada yel P5. Siapa kita? SMA Negeri 1 Made. Siapa kita? Belajar Pancasila. Ada Pancasila di jiwamu? Ada. Maka ya beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Tepuk tangan. Nah baik, tentu hari ini saya akan menyampaikan tujuan daripada materi kita. Ini materi kita yang kita bahas hari ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Saya rasa peserta didik kami sudah mengetahuinya. Karena sudah mengetahuinya, supaya kita lebih paham, maka yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, diharapkan nanti setelah belajar ini, maka siswa-siswi kami bisa menganalisis zat makanan yang diperlukan tubuh manusia sehari-hari dari berbagai sumber informasi. Yang berikutnya adalah kita mengidentifikasi ataupun mengelompokkan organ-organ yang memang termasuk sebagai alat pencernaan. Kemudian yang menjadi tujuannya lagi ada 3 di sini, yaitu membandingkan organ pencernaan manusia dengan hewan ruminansia dengan menggunakan gambar ataupun media. Nanti di sini kita ada medianya dan seterusnya nanti kita akan bentuk yang namanya kelompok. Kemudian pada pembelajaran kali ini saya memberikan motivasi kepada seluruh peserta didik kami supaya lebih giat, lebih semangat lagi belajar. Karena sekarang ini karena kita P5, maka kita dituntut untuk belajar terutama berkaitan masalah karakter dan akhlak mulia. Serta kita dituntut untuk wajib mengetahui yang namanya digital. Makanya kalau seandainya ada materi, bagusnya kalau kita sampai di rumah kita cek kembali di Google. Itu fungsi daripada digital, ya. Bagaimana semangat belajar? Baik, kita masuk ke bagian intinya. Maka yang kita pelajari adalah berkaitan masalah struktur dan fungsi sel, penyusun jaringan sistem pencernaan pada manusia. Tadi saya sudah sampaikan, mungkin kalian ini pernah itu mendengar sistem pencernaan. Dan salah satunya di sana ada yang namanya sel. Pernah dengar sel? Pernah? Apa itu sel? Apa itu sel? Bagian terkecil yang dapat menyusun tubuh makhluk hidup. Kita ini adalah berasal dari sel. Makhluk hidup wajib penyusun hidupnya itu adalah sel. Sel yang ingat itu ya, sel. Maka ketika dia sudah jadi individu, membutuhkan yang namanya energi. Kita membutuhkan yang namanya makan itu untuk hidup atau gimana? Hidup. Kita makan supaya kita tetap sehat jasmani. Makanya
Makanan. Seperti apa saja jenis makanan yang terus? Nasi. Apa lagi? Termasuk kue. Tahu yang jenis makanan? Kalau lain gimana? Jadi ini fungsi daripada mulut kita. Kemudian dari mulut maka terdapat yang namanya kelenjar ludah. Mulut ini memiliki dua fungsi. Ada secara kimiawi dan ada secara kinetik. Kalau secara kimiawi kita mengunyah makanan, lalu dari ukuran besar kita langsung telan, itu namanya kimiawi. Kalau namanya kinetik, dari yang besar kita punya sampai rata sampai kecil-kecil, baru itu namanya kinetik. Baru kita telan. Iya ya? Iya. Telan. Langkah selanjutnya setelah kita telan, masuk ke kelenjar ludah. Ada kelenjar ludah? Tentu ada. Nah, fungsinya di situ adalah untuk mendorong makanan supaya masuk ke dalam lambung. Bagian-bagian dari kelenjar ludah itu dia memiliki yang namanya berupa air. Berupa air. Itu memiliki air. Makanya kalau seandainya ada makanan kita sudah punya, sudah rata, sudah untuk ukuran terkecil, maka dengan mudahnya karena dibantu oleh kelenjar ludah akan turun ke lambung. Setelah itu masuk ke gigi. Gigi kita ini kalau dia manusia dewasa berapa ukurannya? Hah? Berapa? Gigi. Hah? Oke, berapa? Ada yang mengatakan 32. Berapa lagi? 38? 23? Ada lagi? 16. Oh, semua kreatif ya. Di kelas 3 ini memang kalian ini sungguh-sungguh belajar. Semua kan memberikan ide yang memang Anda ketahui. Jadi, saya beritahu, Bapak beritahu di sini bahwa gigi yang dimiliki oleh manusia dewasa untuk rahim atas 16 dan rahim bawah benar? Jumlahnya 32. Jadi fungsi daripada gigi ini adalah untuk memotong daripada makanan dari ukuran besar menjadi lebih halus. Tadi kamu benar ya, saya kenal. Oh, kamu benar ya. Tentu kamu ini sudah mengetahui lebih awal ya. Itu yang benar ya. Jumlah gigi yang dimiliki oleh manusia dewasa sebanyak 32. Masuk setelah itu adalah ke kerongkongan. Apa perbedaan kerongkongan laki-laki dan perempuan? Iya, apa lagi? Ya, ini sudah termasuk. Jadi fungsi daripada kerongkongan ini tadi kalian sudah ketahui perbedaannya baik laki-laki maupun perempuan. Yang pada laki-laki itu dia lebih mencolok keluar, berukuran besar dibanding perempuan, dan kita tidak bisa ketahui perbedaan. Kalau laki-laki, kalau dia bersuara itu lebih lebih besar dibanding perempuan. Itu bedanya ya. Suara laki-laki dan suara perempuan itu berbeda. Coba kita tes dulu. Kita coba tes. Ini laki-laki kan? Sebutkan dulu nama. Perkenalkan, nama saya Asman Manjul, saya dipanggil Ahmad.
Kelas. Itu kan? Itu suara bilang. Sekarang kita tes suara perempuan. Baik. Perkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Jasmine Stafiapulo, bisa dipanggil Jessie. Nah, di sini kita ketahui perbedaannya bahwa suara laki-laki itu dipengaruhi oleh kelompok. Begitu juga perempuan. Kalau yang laki-laki suaranya agak lebih keras, sementara perempuan begitu lembut. Itu perbedaannya ya. Jadi kerongkongan ini berfungsi ketika makanan itu dari mulut akan turun melewati kerongkongan dan dibantu oleh kelenjar ludah untuk mendorong ke bawah. Sekarang pertanyaannya, setelah dari kerongkongan makanan itu kemana? Lambung. Benar. Lambung kita itu sering dikatakan itu makanan kita akan diproses di sana. Ya. Pernah lihat lambung? Tidak. Coba kamu perhatikan. Sesuai di gambar. Saya foto kalau ada di sini, kita cek dulu. Lambung. Ini gambar kan? Lambung. Di sini makanan itu diproses. Ini dari kerongkongan. Ini makanan ya? Iya. Itu masuk ke lambung. Lambung ini namanya lambung 12 jari. Kenapa dia menggunakan 12 jari? Karena lipatan. 12. Menurut ke bawah. Jadi lambung ini di sini diproses makanan. Selama berapa jam? Manusia makan dalam satu hari itu berapa kali? 3 kali. Ada juga yang berbeda deh. Kalau dia makan dari pagi kenyang, tentu pada siangnya nanti dia tidak merasakan lapar. Karena udah kenyang dari pagi. Lalu nanti makan, setelah itu ketika udah sampai malam. Jadi di sini diproses makanan. Tadi kan dari ukuran kecil, udah halus kan? Iya. Proses di sini. Nah, ketika udah masuk di sini, maka dia menuju ke bawah, itu diproses. Daripada yang 12 jari ini, makanannya misalnya ada di sini, maka diproses ini. Itu prosesnya bisa 12, bergantung jenis makanan. Coba Anda beda. Kalau seandainya kita memakan yang namanya makanan yang instan, seperti dokumen. Pernah kalian makan di sana? Itu tidak akan dibandingkan nasi. Makanan pokok kita itu adalah nasi. Kalau nasi ini diproses lambat dia karena berisi. Berbeda kalau seandainya kami balik kakas dalam perut kita itu 2 jam. Kita sudah mengalami lapar lah. Jadi disinilah dilakukan diproses yang namanya makanan. Jadi mana nanti makanan yang berenergi di situ, maka akan dicampur ke seluruh tubuh. Sehingga ketika kita kerja, kita kuat. Kita kuat. Ketika kita sudah makan. Coba kalau seandainya kita lapar, kita pasti lapar. Kita pasti lapar. Di situ diproses di usus 12 jam. Itu harus kita ketahui. Kemudian setelah diproses di sini, maka masuk ke usus yang paling terakhir yang namanya adalah usus halus. Itu berada di sini. Jadi paling ini usus 12 jari. Yang paling besar. Nanti di situ ada penyaringan. Ada di sana, penyaringan. Yang memang tidak berguna itu masuk ke feses. Itu proses. Dari feses masuk ke anus, baru berguna. Biasanya pagi-pagi itu
keluar yang namanya Venus. feses. Feses namanya ya. Feses. Jadi disinilah kita ketahui bahwa sistem pencernaan daripada manusia. Jadi saya rasa ketika sudah sampai ke anus, maka tentu kita makan lagi. Iya. Kita makan, kita masuk, lalu Keluar. artinya apa? Ketika kita makan jam 7, keluarnya nanti 24 jam sebelum jam 7 pagi. Akan keluar yang mana? Makanan kita itu disimpan di dalam lambung. Jadi seperti itu saja proses. Dari awal sampai terakhir. Nah, sudah masuk ke situ. Dan sesuai tadi juga tujuan pembelajaran. Strategi kami sudah mengetahui. Maka luar biasa antusias sekali ini belajar. Sampai saya masuk sudah kita bentuk kelompok. Luar biasa. Tepuk tangan. Berkaitan apa yang Bapak jelaskan, tentu saya tanya dulu kepada Anda. Ada yang perlu dibahas di sini, dipertanyakan. Ada? Tidak ada? Karena tidak ada, tentu kita coba cek sejauh mana kemampuan kami. Berkelompok. Nanti Anda jelaskan alat-alat pencernaan pada manusia. Setuju? Setuju. Oke, kita mulai dari sini. Satu maju ke depan. Silakan kamu jelaskan alat-alat pencernaan. Itu dia. Ini kelompok satu ya, karena kita 3 kelompok, itu 3 orang saja ya. Ya, oke. Baik teman-teman, di sini ada alat pencernaan. Di sini ketika kita memakan suatu makanan atau seperti kue atau nasi, kita memakannya melalui mulut, lalu ke kelenjar ludah, terus itu ke gigi, ke kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus halus dan usus besar. Luar biasa. Dia semua mengetahui. Berarti dengan pertemuan kita hari ini, artinya saya rasa mungkin sudah ada persiapan dari rumah. Iya. Nah, satu orang lagi dari kelompok 2 ini. Ketua kelompok kan? Iya. Oke, sama-sama jelaskan. Baik kawan-kawan, saya akan menjelaskan kembali alat pencernaan pada manusia. Yang pertama itu mulut. Pasti kawan-kawan tahu semua apa kegunaan mulut kan? Iya. Dan selanjutnya kelenjar ludah. Kelenjar ludah itu kan tadi untuk mendorong makanan atau membantu makanan untuk masuk ke dalam lagi. Yang ketiga itu gigi. Yang dibilang kawan kita tadi Peri, gigi dewasa itu memiliki 32 gigi. Seterusnya kerongkongan itu tempat jalannya makanan sampai ke lambung, dan lambung itu tempat makanan diproses semua. Setelah ke lambung ke usus halus, setelah ke usus halus ke usus besar, dan setelah ke usus besar Venus. Oke, tepuk tangan. Nah, baik.
kalian sangat sudah mengerti. Luar biasa. Jadi untuk minggu depan kita belajar lagi berkaitan sistem interaksi manusia. Ya, diharapkan kepada seluruh peserta didik kami untuk mempersiapkan diri dari rumah. Nanti setelah sampai di rumah, materi ini diulang kembali, dan setelah itu lihat di buku kita yang sudah kita bagikan itu materi sebenarnya adalah sistem indera pada manusia. Kalian baca-baca, dan untuk referensi lainnya nanti kalian bisa cari contoh-contohnya di buku. Setuju? Demikian saja materi kita pada hari ini. Selamat siang. Nah baik, seperti biasanya, maka ketika selesai pembelajaran kita dan kita teruskan minggu depan, seperti biasanya kita harus menyerahkan diri karena tadi kan ada doa pembukaan, itu ada doa penutup. Untuk doa penutup kita percayakan kepada teman kita, Sita. Nah, untuk memimpin kita di dalam doa. Iya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dari pagi hingga sampai siang pada hari ini. Kami tahu Tuhan itu bukan karena kebenaran kami, melainkan kasih-Mu yang terus berlimpah di dalam hidup kami. Ya Tuhan, sementara kami akan berpisah-pisah di tempat ini, berkatilah kami ya Tuhan, lindungilah kami agar kami bisa sampai di rumah kami masing-masing. Guru-guru kami yang mengajari kami pada pagi hari ini, berkatilah mereka ya Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka bisa mengajari kami sesuai dengan kehendak-Mu. Orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, dimanapun mereka berada, berkatilah mereka ya Tuhan, berilah mereka kesehatan, kekuatan, agar mereka bisa bersama-sama dengan kami. Ya Tuhan, hanya inilah doa kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat sore Pak Faris. Baik, Pak. Baik. Bagaimana kabar Bapak sore ini? Kabar saya baik-baik saja. Oh, Sehat. baik, mantap. Bapak tetap fit ya? Tetap Bapak. oke. Oh, oke, mantap Pak. Baik Pak Faris. Saya minta waktu sebentar ya Pak. Hari ini ada kegiatan coaching ya Pak. Coaching berkaitan dengan praktik mengajar yang sudah saya observasi siang tadi ya Pak. Ya Pak, bisa terlaksana dengan baik tadi ya Pak. Yes. Oke Pak, dari obrolan kita hari ini Pak, apa kira-kira yang Bapak harapkan supaya pertemuan kita pada sore hari ini Pak bermanfaat untuk Bapak dan untuk kita semua? Baik, sebenarnya yang saya harapkan pertemuan kita untuk sore ini tadi kita udah adakan praktik mengajar di kelas dan saya mengetahui bahwa di dalam kelas tadi masih terdapat siswa yang memang kurang serius dengan materi yang telah kita sampaikan. Jadi harapan saya nanti supaya terus-menerus kegiatan seperti ini untuk membekali diri kita supaya menjadi guru profesional, khususnya di sekolah yang kita cintai ini, dan supaya juga kedepannya kalau terus-terus kegiatan ini berjalan, ya siswa kita setidaknya lah terbantu, meningkat hasil belajarnya, mereka lebih serius lagi,
saya berharap dengan kita udah mulai, maka kita akan teruskan untuk ke depan. Oh, berarti begini ya Pak, Bapak ya berusaha untuk apa ini ya menjadi guru profesional ya Pak. Iya. Profesional, kemudian kegiatan belajar ini semakin baik di Iya. masa yang akan datang ya. Bagus Bapak. Kemudian Pak, tentu dalam kegiatan kemarin dan pagi tadi dan termasuk siang di kelas dan juga saat ini ya perasaan Bapak bagaimana bisa diceritakan perasaan Baik Bapak? Pak, berkaitan masalah perasaan, awalnya tadi sih ketika saya memulai, saya merasa senang karena kegiatan seperti ini kan baru kita awali, dan kemudian setelah itu dengan ada pendampingan dari Bapak calon guru penggerak, saya juga termotivasi. Oh iya. Saya termotivasi sehingga dalam hati saya, kalau terus-terus kegiatan ini diadakan praktik mengajar lagi di dalam kelas yang mana sampel yang sudah diujuk, maka kalau diminta saya untuk menjadi guru praktiknya, maka saya bersedia. Jadi perasaan saya sangat senang, lega lah hari ini bisa kerjasama. Adanya kerjasama antara saya dan Bapak. Iya, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh, berarti Senang. di sini Pak ada apanya kerjasama kolaborasi Iya, yang kolaborasi. baik ya Pak. Kemudian Bapak merasa senang, lega dan lebih kuat lagi ya Pak. Iya. Oh mantap itu Pak. Semoga Bapak tetap sehat-sehat ya Pak. Kemudian Pak Faris, dalam kegiatan di kelas tadi, tentu Bapak sudah menyampaikan kemarin bahwa ada strategi sesuai tujuan pembelajaran Iya. Pak. Kira-kira apa tujuan atau strategi yang sudah Bapak terapkan ini sudah terlaksana dengan baik Pak? Strategi yang sudah saya laksanakan setahu saya tidak 100% sudah terlaksana, namun hanya sebagian kecil saja yang sudah terlaksana. Berkaitan strategi yang telah saya sampaikan beberapa hari yang lalu, itu berkaitan masalah model yang konvensional yang selama ini kita pakai adalah ceramah, diskusi kelompok, dan saya dengar itu ada model role play, jigsaw, dan ke depan maunya ya kita sesuaikan sesuai dengan materi mana yang cocok untuk kita terapkan. Tadi kita udah terapkan model ceramah dan model role play, sehingga siswa tadi kan menyampaikan pendapat, berarti udah ada keberanian. Tinggal ke depan yang harus kita perbaiki dan menjadi harapan kita supaya semua aktif, supaya semua mendengarkan, sehingga ketika kita sampaikan materi kita tidak ulangi kedua kali. Artinya kan udah mengerti, kita upayakanlah ke depan kalau ada kerjasama. Memang saya ketahui bahwa apa yang sudah dilaksanakan tadi banyak sana sini kekurangannya, dan dengan adanya media kita berharap ke depan adanya media pembelajaran untuk mendukung supaya lebih ada pendekatan apa yang kita sampaikan dengan murid kita. Oh iya Pak, jadi ada istilahnya Pak media pembelajaran yang kreatif, pendekatan yang menyenangkan, dan lebih banyak ice breaknya Pak. Yeah. Oh ya bagus ya Pak, tadi terlihat semangat. Kemudian Pak dalam pelaksanaan di kelas tentu ada berupa hambatan-hambatan atau berupa hal-hal yang kurang puas dengan kegiatan Bapak. Lalu bagaimana Bapak bisa mengendalikan itu ke depan agar lebih baik lagi? Berkaitan masalah hambatan-hambatan yang terjadi tadi di kelas memang ada, karena saya perhatikan ada 3 orang tadi yang memang begitu saya menjelaskan menyampaikan materi, mereka ketawa. Mungkin menurut mereka menganggap ya sesuatu itu hal yang aneh, tapi menurut saya itu hal yang baik. Jadi strategi saya ke depan, saya suruh mereka untuk
tentu adanya feedback, saya kasih lemparkan pertanyaan supaya mereka bisa jawab, supaya langsung mereka jawab, dan dengan itu nanti saya rasa ya mereka bisa menenangkan diri dan mereka tentu ada semangatnya untuk belajar karena mereka berperan. Kita suruh mereka untuk menyampaikan ide, gagasan berkaitan materi yang kita sampaikan. Oh, berarti Bapak menilai peserta didik hanya sedikit yang perlu diperbaiki ya, Iya, Pak? perlu. Berarti lebih banyak menyampaikan ide dan Iya. gagasan. Nah, baik Pak, tentu dalam hal ini ada rencana ke depan ya Pak untuk memperbaiki itu. Dalam hal ini Pak, dalam rencana ke depan ini, menurut Bapak apa yang menjadi rencana untuk memperbaiki kelemahan tersebut dan bagaimana tindak lanjutnya? Untuk memperbaiki kelemahan yang terjadi tadi Pak, maka kedepannya seperti yang saya katakan tadi, kita harus memperbanyak media, jangan hanya media gambar, kita perlukan juga seperti fokus. Kemudian setelah selesai nanti kita sampaikan kegiatan pendahuluannya, masuk ke kegiatan inti, dan setelah selesai itu kita adakan yang namanya evaluasi. Siapa-siapa saja sesuai pengamatan kita tadi dari awal yang memang siswa itu pada saat kita sampaikan materi mereka mengganggu teman, bisi-bisi ke teman ataupun ketawa sendiri, mungkin ada sesuatu yang mereka rasakan aneh, maka lebih tepat ke depannya untuk tindak lanjutnya menurut saya ya kita tulis namanya, kemudian setelah kita tulis namanya maka kita kasih pembinaan, kita berikan motivasi ataupun dorongan supaya mereka ini lebih semangat lagi belajar ke depan. Dan tentu sebelum kita akhiri yang namanya materi, maka wajib kita unjuk mereka untuk melakukan sesuatu ataupun menjawab pertanyaan yang kita lemparkan kepada mereka. Oh, baiklah Pak. Jadi dalam hal tersebut Pak sudah tentu persis sudah benar itu Pak. Kemudian Pak, cara Bapak atau strategi Bapak yang perlu ditingkatkan ini Pak, itu ada hal lain ya Pak. Misalnya kan hal lain ini yang Bapak sampaikan ada kerjasama dalam MGMP, ya kan, komunitas di sekolah. Nah, kira-kira nanti bagaimana gambarannya ini Pak untuk lebih baik lagi kerjasama dengan Oke, baik. Kalau menurut saya perlu yang namanya juga kolaborasi. Di sekolah kita kan ada MGMP, pembelajaran biologi. Tentu masalah-masalah yang dihadapi siswa, maka kita diskusikan bersama guru-guru MGMP-nya. Lalu setelah itu nanti maka sebagai tindak lanjutnya dengan adanya materi kita kerjasama untuk menyusun seperti rencana pembelajaran. Dan kalau memang ada kekurangannya setelah kita diskusikan, maka tentu kita adakan evaluasi, kita perbaiki lagi ke depan. Oh, berarti nanti ada evaluasi ya Pak? Iya. Bersama MGMP? Iya. Oke Pak, kira-kira kapan bisa dilaksanakan kerjasama dengan MGMP ini Pak? Mungkin setelah ini nanti Pak, kalau ada waktu yang tepat, maka lewat MGMP-nya nanti kita sampaikan, maka biarlah MGMP-nya nanti ketuanya yang mengumpulkan kita untuk menemukan solusi dan apa target-target rencana-rencana kita ke depan untuk bisa kita evaluasi yang menjadi kekurangannya. Nah, dan untuk waktunya Pak, mungkin kalau bukan minggu depan, kita nanti bisa awali di bulan Januari. Oh, mantap Pak. Baik Pak, berarti bulan Januari ya Pak, itu pertemuan bersama pengurus MGMP ya Pak, BMGP Biologi Kabupaten ini Pak? Iya, iya. Oh, bisa juga kalau memang MGMP yang memang guru-guru yang sama jurusan di sekolah kita. Oh, bagus Pak. Kemudian Pak, tentu untuk apa ini terlaksana dengan baik pertemuan ini ke depan. Kira-kira apa yang bisa mendukung Bapak dalam kegiatan tersebut? Apakah keluarga atau pimpinan sekolah atau bagaimana? Tentu kita harapkan dukungan dari pimpinan sekolah, stakeholder,
dan termasuk juga Bapak Oh, karena ya. kita udah awali. Siap. Dan kemudian bagi teman-teman juga guru yang sama jurusan dengan kita yang lain kan kita mau dukungan mereka Oh. demi kebaikan. Oh, berarti nanti melibatkan semua Bapak Ibu. Iya, melibatkan. Mantap, Pak. Sangat setuju itu, Pak. Kemudian Pak, dalam pertemuan ini mungkin sudah sampai di penghujung, Pak. Kira-kira apa yang Bapak rasakan dalam pertemuan ini? Apakah merasakan hal yang masih diragukan atau hal yang baik atau yang sudah didapat pada pertemuan kali ini? Oh, yang saya dapatkan setelah kita melaksanakan kegiatan ini ada sisi positifnya di hal yang baik. Artinya kan kita didorong untuk lebih banyak belajar lagi berkaitan masalah strategi belajar. Betul. Kira-kira seperti itu, Pak. Oh ya Pak, berarti strategi apa dari itu yang perlu difokuskan ya Pak? Ya, difokuskan. Oke, mantap Pak. Kemudian Bapak merasa ada hal baru ya Pak? Ada. Oke, mantap Pak. Dengan ini Pak, sesuai kesepakatan kelas atau sesuai tujuan pembelajaran Bapak, ada istilahnya penilaian Pak dalam Ada. penilaian sikap. Penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Bagaimana menurut Bapak itu sudah berhasil? Tentu untuk penilaian sikapnya kita bisa mengamati pada saat kita masuk siswanya senang dengan kita, apakah siswanya mendengarkan kita. Oke Pak, oke, baik Pak. Kemudian Pak, sesuai rencana pembelajaran Bapak, apa hal yang perlu difokuskan ke depan supaya lebih meningkat lagi kegiatan ini Pak? Yang lebih difokuskan ke depan tentu tujuan yang diharapkan jangan sampai lari dengan materi yang kita sampaikan. Oh, Dan kemudian setelah itu kita wajib memberikan berupa LKS kepada siswa, berupa catatan-catatan kecil supaya kita bisa catat apa yang menjadi kelemahan setelah kita masuk, kita lihat perkembangannya nanti. Oke Pak, berarti Bapak nanti menggunakan berupa LKPD, lembar persadi ya Pak? Iya. Kemudian menggunakan e-fokus ya Pak? Kalau memungkinkan kita gunakan e-fokus. Oh mantap Pak. Kemudian bisa Bapak jelaskan secara spesifik yang lebih lebih fokus untuk pada persiapan ke depannya? Saya jelaskan yang lebih fokus, yang spesifik untuk kegiatan ke depan itu mestinya kan harus sudah tersedia yang namanya peralatan, rencana pembelajarannya, kira-kira seperti itu. Terus Pak, tujuan Bapak menggunakan perangkat pembelajaran yang begini apa target Bapak ke depan? Target saya menggunakan ini supaya siswa lebih memahami, lebih fokus. Oh ya, oke Pak. Seterusnya Pak, tentu ada ukuran keberhasilan ya Pak, yang Bapak gunakan dalam hal ini. Kira-kira yang Bapak buat dalam mengukur keberhasilan peserta didik. Untuk mengukur peserta didik, tentu kita kan punya penilaian-penilaian. Nanti kita buat daftar nilai. Di situ di kolomnya nanti ada penilaian kognitif, keterampilan, kemudian kita juga menilai namanya sikap. Oke Pak, berarti Bapak nanti apa ini bisa menilai sikap dari segi antusias ini Iya. ya Pak? Oke, selain itu Pak, tentu ada pertemuan khusus nanti bersama GP-nya Pak. Oke Pak, terima kasih. Saya kira sudah cukup pertemuan kita pada sore hari ini. Lalu yang perlu kita sepakati Pak bahwa pertemuan hari ini sore ini ada manfaatnya Pak. Ya ada. Nah, tentu saya juga merasa senang ya bertemu dengan Bapak. Dan bagaimana kira-kira yang sudah Bapak dapatkan pada pertemuan ini? Yang sudah saya dapatkan yang pertama dulu bertambah ilmu saya, kemudian saya termotivasi dengan ada pendampingan dari Bapak, dan harapan saya ya kolaborasi seperti ini akan tetap kita terus untuk. Oke Pak, mantap.
Terima kasih Pak Faris. Ya, Oke, selamat sore. Selamat sore Pak, sampai ketemu minggu depan ya Pak. Siap. Nah, sekarang bisa kita pulang ke rumah atau bagaimana? Pulang, Pak. Nanti setelah ini Pak kemana Pak? Setelah pulang ke rumah dan minggu depan kita akan ketemu kembali, kita diskusikan ini. Jadi Oke Pak, terima kasih ya Pak sudah mengganggu waktunya. siap. Oke, semangat.